Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa meneruskan tugas dari dosen saya, yaitu Bu Langgeng Sri Handayani SEMM DBA. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ali Munajat dengan NIM 112211661. Dan di sini hal yang akan pertama saya lakukan adalah mendoakan Bu Langgeng dan berterima kasih. Jadi Bu Langgeng ini telah membimbing saya selama kurang lebih 1 semester, yaitu semester 6 kali ini. Dan saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bu Langgeng. Semoga ilmu yang diberikan Bu Langgeng semoga bermanfaat khususnya bagi saya, dan bermanfaat juga bagi mahasiswa atau mahasiswi lain. Amin Allahumma amin. Dan doa saya kepada Bu Langgeng, semoga Bu Langgeng diberikan kemudahan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah. Semoga sehat selalu, diberikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum saya masuk ke materi, di sini berhubung saya meneruskan tugas dari Bu Langgeng, yaitu buat pemenuhan nilai UAS. Di sini saya akan merubah style saya yang dari kemeja seperti ini. Akan saya memakai jas almet kebanggaan saya, yaitu almet dari Universitas Pelita Bangsa. Baik, sebelum itu saya akan akan melapisi dengan almet terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah mengenakan jas almet kebanggaan saya, yaitu dari Universitas Pelita Bangsa. Sekarang kita masuk ke materi. Di sini saya mengangkat sebuah tema, yaitu kerjasama internasional. Sebelum saya jelaskan, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu sih kerjasama internasional ataupun hubungan internasional? Mungkin dari teman-teman mungkin sudah familiar, bahkan mungkin sudah terjun di dalamnya ya, seperti itu. Nah, sebelum saya jelaskan pula, saya kemarin sudah tag video juga. Saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada salah satu mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa. Baik, kita ke videonya. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan random juga mengenai materi yang saya angkat. Jadi di sini saya akan bertanya kepada mahasiswa atau mahasiswi UPB. Kebetulan ini selesai UAS, jadi pasti banyak sasaran nih. Saya sudah menemukan target sasaran. Ini di sini saya akan bertanya mengenai materi yang saya angkat. Mas, boleh minta waktunya sebentar gak? Oh iya. Masnya dari reguler apa? Saya dari regular weekend, Kak. Oh, dari regular weekend sama. Jadi kita sama-sama weekend. Jadi maaf Mas, ini minta waktunya sebentar. Ini saya mau bertanya nih tentang mengenai materi yang saya angkat. Jadi saya bertanya kepada teman-teman mahasiswa sini juga. Nah, Mas termasuknya yang akan saya berikan pertanyaan, boleh ya Mas ya? Terima kasih Mas, udah diberikan kesempatan nih. Sama-sama. Baik, tadi Mas Dede ya. Pertanyaan saya nih, apa yang Mas tahu tentang hubungan dulu? Hubungan ya? Kalau menurut saya secara pribadi, hubungan itu kayak semacam interaksi ya antara satu dan dua orang, ataupun mungkin bisa lebih, dan interaksi itu bisa jadi ada keterikatan ataupun tidak ada keterikatan. Kayak gitu sih Mas kalau sekedar hubungan ya. Baik, jawabannya Masya Allah luar biasa, sangat lengkap. Jadi nggak salah target mahasiswa UPB juga. Ya,
Mantep. Baik, jadi itu pengertian dari Mas Dede mengenai hubungan. Sekarang satu lagi boleh ya Mas ya? Tadi kan barusan saya memberikannya kan hubungan. Sekarang hubungan internasional. Ya ringkas aja Mas, simple aja. Hubungan internasional ya. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya, hubungan itu kan bisa antara satu ataupun dua belah pihak seperti itu ya. Nah, ketika itu hubungannya mengenai internasional berarti udah mencakup antar negara Mas ataupun antar daerah. Nah, jadi kalau untuk hubungan internasional sendiri berarti hubungan antara suatu personal dari sebuah negara ke negara lain ataupun bisa dari pihak negara ke negara yang lain. Kalau menurut saya seperti itu sih Mas kalau pengertian dari hubungan internasional itu sendiri. Baik, jadi hubungan internasional itu dia lebih lingkupnya lebih luas ya, betul? Iya betul. Lingkupnya global ya Mas. Lingkupnya global. Masnya bisa kasih contoh nggak satu aja, maksudnya hubungan internasional, contoh misalkan Indonesia ada hubungan apa dengan negara apa dan hubungan seperti apa, atau sepengetahuan Mas saja? Baik, kalau dari saya sendiri karena saya juga menangani ya Mas. Jadi kalau di kampung halaman saya untuk keluarga sendiri itu dia produksi sarung tenun Mas, dan sarung tenun itu diekspor ke Saudi Arabia, ke Uni Emirat Arab, terakhir ke Somalia juga. Nah itu mungkin salah satu contoh ya yang bisa saya berikan karena emang saya ada keterikatan di situ juga. Jadi hubungan antara personal orang di Indonesia ini untuk mengekspor barangnya ke luar Indonesia, seperti itu sih Mas, salah satu contohnya. Baik, terima kasih Mas Dede. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat senang dan maaf merepotkan. Lagi nyantai kok Mas. Jadi itu jawaban dari Mas Dede. Oke, terima kasih Mas ya. Cukup Mas. Cukup. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ya. Kita akan mencari mahasiswa lain selain tadi Mas Dede. Sekarang saya sudah menemukan mahasiswa lain. Oke, Mas boleh minta waktunya sebentar gak? Oh ya, boleh. Kenapa ya? Saya duduk di sini ya. Oh ya, silakan. Apa itu arti hubungan? Oh, kalau menurut saya sih hubungan itu kalau boleh dikatakan dengan simpel ya, hubungan itu merupakan suatu interaksi satu orang atau dua orang ataupun lebih. Jadi semacam kayak perkumpulan orang gitu. Jadi itulah kayak gitu. Oh baik. Oh dengan Mas siapa? Maaf belum ke. Oh ya, Rizky Maulana. Oh Mas Rizky Maulana. Oh jawabannya simpel tapi sangat ngena. Jadi hubungan itu tidak bisa disebutkan satu individu doang ya Mas ya. Jadi harus ada dua atau lebih, jadi bisa dikatakan sebuah hubungan. Kalau hubungan internasional, Masnya tahu nggak? Mungkin kalau hubungan internasional ya sama sih interaksi, tapi jangkauannya mungkin lebih luas lagi ya, secara jangkauan lebih luas lagi, mungkin dari cangkupannya juga lebih banyak. Mungkin menurut saya itu aja sih. Oh baik, jadi kalau misalkan hubungan internasional menurut Mas Rizky itu dia jangkauannya lebih luas seperti itu. Mas Rizky, terima kasih banyak atas jawabannya. Maaf merepotkan ya. Oke, terima kasih Mas ya. Baik, akhirnya saya bisa mendapatkan dua jawaban dari dua mahasiswa UPB. Jadi pada kesimpulannya dua jawaban tadi itu hampir ada korelasinya. Jadi tentang masalah hubungan ataupun masalah hubungan internasional. Jadi pada intinya hubungan yang teman-teman saya tadi sebutkan itu benar semua. Mari kita langsung ke pembahasan. Nah demikianlah jawaban dari teman-teman saya, sangat beragam bukan? Tapi intinya tetap satu, yaitu ketika hubungan internasional atau kerjasama internasional itu lebih dari satu individu, yang dimana itu cangkupannya luas ya. Nah kita masuk ke pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah suatu bentuk interaksi formal maupun informal antara dua atau lebih negara, organisasi internasional atau aktor non-negara yang dilakukan dengan tujuan mencapai kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, keamanan, dan lingkungan.
Jadi kerjasama internasional itu cangkupannya luas seperti itu. Jadi tidak di dalam negeri, kita sudah main ke luar negeri. Jadi istilahnya bisa disebutkan ekspor seperti itu ya. Ekspor juga itu termasuk dalam salah satu kerjasama internasional, karena hubungannya sekarang antara dalam negeri dan luar negeri seperti itu. Kita lanjut dari ciri-ciri kerjasama internasional. Melibatkan aktor lintas negara, state and non-state actor. Didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, mutual benefit, mengacu pada hukum dan norma internasional, bisa bersifat bilateral, multilateral, regional maupun global. Jadi melibatkan aktor lintas negara di sini juga ada hubungannya dengan kerjasama internasional, karena ini sudah lintas negara. Kecuali saya dengan Bulanggeng itu melakukan kerjasama, itu masih di dalam lingkup kampus, dan itu belum bisa disebut dengan lintas negara karena sama-sama di Indonesia, bahkan di Cikarang ya, walaupun saya juga bukan asli Cikarang. Terus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, pasti namanya kerjasama kita pasti mengharapkan sebuah keuntungan, mutual benefit ya. Terus mengacu pada hukum dan norma internasional, pasti karena kita juga ketika melakukan sebuah kerjasama internasional kita juga harus tetap mengikuti hukum serta mengikuti norma-norma yang berlaku di luar negeri seperti itu. Terus lanjut, tujuan kerjasama internasional. Yang pertama ada ekonomi, meningkatkan perdagangan internasional dan ekspor, menarik investasi asing dan memperluas pasar, terus mendapatkan akses terhadap teknologi, modal, dan sumber daya. Jadi seperti yang dicontohkan oleh teman saya tadi, yaitu Mas Dede yang di video tadi, bahwasanya Mas Dede tadi mencontohkan bahwasanya ada pengeksporan sarung ya. Nah, saya juga punya contoh satu. Di sini contoh ekspor kopi. Jadi ketika kita mempunyai hubungan baik, kita menjaga hubungan dengan baik, terus kita juga ada istilahnya ada kesempatan buat untuk kerjasama internasional. Kita mempunyai teman di sana, kita bisa mengajukan produk-produk kita, terus kita menghubungi orang di sana, menghubungi teman kita di sana, dan akhirnya kita bisa istilahnya apa ya? Kita bisa meningkatkan ekonomi kita, bahkan bisa jadi meningkatkan ekonomi negara gitu. Jadi ketika Mas Dede tadi mengatakan bahwasanya mengekspor ban sarung, songket gitu kan. Terus saya juga ada contoh tetangga mengekspor kopi. Seperti itu. Di samping lain menjadi apa ya? Menjadi pemasukan buat dianya, juga pengalaman pasti, jadi tujuannya seperti itu. Dan selanjutnya ada politik dan keamanan ya. Menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, terus menyelesaikan konflik secara kolektif melalui PBB misalnya. Jadi selain tadi yang telah saya sebutkan itu ada ekonomi, di sini juga ada politik dan keamanan. Terus lanjut, sosial dan kemanusiaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan kemanusiaan, terus kerjasama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. Ketika kita ada musibah ataupun negara kita mempunyai musibah atau kekurangan, ketika kita ada kerjasama internasional kan enak seperti itu. Contoh, dulu waktu tsunami Aceh, ketika negara kita kena musibah di bagian Aceh, itu kan kita bantuan juga tidak dari dalam negeri doang ya. Dari luar negeri pun ikut serta membantu. Mungkin di bidang kesehatannya juga dibantu pada 2004 lalu, mungkin dari akomodasi lain, dari kesehatan juga kan. Terus ada perbantuan kemanusiaan,
Terus dari kesehatan pastinya juga seperti itu. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak selalu menahu tentang ekonomi, politik, dan keamanan ya. Kita juga melakukan sebuah kayak transfer teknologi juga. Kita melakukan riset bersama. Terus kayak zaman dulu nih, ketika pemain bola kita bagus, terus Jepang itu dulu malah belajar ke Indonesia seperti itu, kayak transfer pemain segala macam, belajar di Indonesia. Itu masuk dalam kategori tujuan kerjasama internasional. Jadi ketika di Indonesia bagus ya, siapa yang butuh datang. Ketika Indonesia juga kekurangan teknologi, juga bisa ke Jepang ataupun ke Cina ataupun ke Amerika. Jadi kerjasama di sini sebenarnya sangat penting sekali ya. Terus lanjut, untuk tujuan kerjasama internasional selanjutnya ada memperoleh pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan. Kayak negara-negara baru nih, kerjasama internasional ini juga bertujuan untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan dari negara tersebut. Terus lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, mengatasi isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam. Terus bentuk-bentuk kerjasama internasional itu dibagi-bagi ya, ada berdasarkan skala. Di sini ada bilateral, trilateral, serta ada multilateral. Terus berdasarkan kelembagaan ada formal dan informal. Selanjutnya berdasarkan sifat kerjasama, ada ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi dan inovasi, serta lingkungan hidup. Selanjutnya ada bidang dan cakupan kerjasama ekonomi internasional. Ada perdagangan internasional, itu ada ekspor, ada impor, yang dimana ekspor itu kita yang tadi saya contohkan juga, terus Mas Dede juga telah mencontohkan yang tadi di video pertama. Jadi kita ekspor dan apa yang kita bisa gali, apa yang kita bisa ekspor, apa yang di luar negeri sana tidak ada yang menghasilkan cuan pastinya. Nah, kita ekspor. Jadi barang yang keluar dari bangsa kita ke bangsa lain atau luar negeri seperti itu. Kemudian ada impor. Jadi ketika di negara kita itu tidak ada, misalkan kayak beras ataupun kurang ataupun kita tidak ada di dalam negeri, itu kita bisa mengambil di luar negeri, itu namanya impor, mengimpor barang. Terus ada investasi asing, yaitu penanaman modal oleh negara lain, jadi tanam modal di negara kita. Terus ada bantuan dan hibah internasional, dukungan dana atau teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Ada keuangan internasional, pinjaman, hutang luar negeri, dan kerjasama moneter. Terus teknologi dan inovasi, alih teknologi dan kerjasama riset. Terus ada pertanian dan energi, kerjasama dalam sektor pangan dan sumber daya energi. Jadi bidang-bidang dan cakupannya itu juga banyak ya. Dari kesehatan, terus dari pendidikan, terus dari dari pertanian. Itu lingkupnya sangat luas karena kita di sini sedang membahas kerjasama internasional. Kalaupun kerjasama antar RT ya mungkin cakupannya nggak sejauh ini lah ya. Nah, di sini kita lanjut, ada contoh bentuk kerjasama internasional. Dari organisasi bentuk, ada WTO di wilayah global. Terus tujuan dan fungsinya mengatur sistem perdagangan dunia berbasis aturan. Dari tantangannya, ketimpangan antar negara, negosiasi macet. Terus ini tidak saya sebutkan semuanya ya. Terus ada
IMF. Ini wilayahnya masuknya juga global, sama seperti WTO. Terus tujuan dan fungsinya menjaga stabilitas moneter global dan membantu negara krisis. Tantangannya persyaratan pinjaman yang ketat dan kontroversial. Terus ada G20. Di wilayahnya global 20 ekonomi besar. Tujuan dan fungsinya forum diskusi dan koordinasi kebijakan ekonomi dunia. Terus tantangannya tidak ada kewenangan hukum, terus keputusan tidak mengikat. Nah, contoh selanjutnya yaitu contoh kerjasama internasional ya antara negara kita. Ini di sini saya mengambil kerjasama Indonesia-Jepang, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau biasa disingkat IJPA ya, IJPA. Nah, contoh kerjasama Indonesia-Jepang ini adalah perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Indonesia dan Jepang yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2008. Perjanjian ini membuka akses pasar barang dan jasa dengan penurunan tarif dan hambatan tarif, meningkatkan investasi, serta mendorong peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi. Meskipun memberikan banyak manfaat, liberalisasi perdagangan melalui IJPA juga menunjukkan tantangan seperti ketidakseimbangan manfaat yang lebih besar dirasakan oleh negara maju oleh Jepang dibandingkan negara berkembang Indonesia dalam jangka pendek. Nah, terus manfaatnya nih yang kerjasama sama Jepang. Itu ada pengurangan tarif pada sekitar 90% barang yang diperdagangkan antara kedua negara. Terus mendorong akses pasar yang lebih besar bagi produk pertanian, perikanan, industri, dan kehutanan Indonesia ke Jepang. Terus ada memfasilitasi transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja. Contoh konkret, perusahaan Indonesia yang mengekspor kayu ke Jepang mendapat keuntungan dari pengurangan tarif sehingga produk mereka lebih kompetitif di pasar Jepang. Nah, yang manfaat yang ketiga tadi ada memfasilitasi transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja. Ini kan sampai sekarang pun masih banyak seperti itu ya, pelatihan di Indonesia misalkan 1 bulan atau dalam kurun waktu 3 bulan itu telah memberangkatkan sejumlah orang yang dikirim ke Jepang, karena yang kita ketahui di Jepang itu kekurangan tenaga kerja. Jadi yang di Indonesia yang sekarang masih menganggur ataupun mencari loker biasanya ya udahlah milih Jepang aja dengan gaji yang lumayan besar. Terus dengan sekarang pelatihan banyak, siapa juga yang nggak tertarik seperti itu ya. Jadi sangat menguntungkan ketika kita kerjasama internasional dan mempunyai hubungan internasional yang baik pula, maka sangat banyak manfaatnya seperti itu. Terus keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari Jepang juga ada ya. Maksudnya keuntungan yang kita peroleh dari Jepang. Terus ada penguatan hubungan investasi. Jepang merupakan investor asing terbesar ke-6 di Indonesia dengan nilai investasi sekitar 3,46 miliar dolar yang tersebar di lebih dari 12.800 proyek di sektor strategis seperti transportasi, mesin, elektronik, dan industri kimia. Terus ada di bidang energi dan infrastruktur. Jepang mendukung Indonesia dalam menjaga keamanan pasokan energi dan mendorong dekarbonasi melalui pengembangan energi terbaru seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP, hidrogen, dan amonia. Terus dari pertahanan dan keamanan maritim juga Jepang memberikan kapal patroli berkecepatan tinggi kepada Indonesia sebagai bagian dari Official Security Assistant untuk mendukung pengamanan perairan Indonesia. Nah, ini menarik nih. Kalau kita tarik mundur nih dengan kejadian dulu bahwasanya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang.
serta Belanda. Tapi di sini saya tidak menyebutkan Belanda ya, karena tadi saya mengambil contoh kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Kalaupun kita tarik mundur, terus kita ingat-ingat kembali, ingat-ingat masa lalu, kita pernah dijajah dengan Jepang, terus kita tidak bisa move on, terus kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Pastinya sekarang banyak pemuda-pemuda dari Indonesia juga masih menganggur, karena yang kita ketahui bersama banyak juga dari kita yang kerja di sana. Karena apa? Karena setelah kejadian dulu, terus Jepang juga sudah mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dari pihak Indonesia juga membangun istilahnya hubungan ataupun kerjasama internasional. Jadi kita juga tidak mempermasalahkan hal yang lalu ya. Jadi kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman, terus mengikuti norma, mengikuti aturan, mengikuti ya kebijakan-kebijakan baru antara negara. Jadi tidak kesannya apa ya? Kesannya balas dendam gitu ya. Kita juga kan banyak kita mendapatkan manfaatnya juga ya kan. Kita juga banyak mendapatkan sebuah bantuan dari Jepang juga, entah itu dari teknologi, terus investasi, donatur, segala macam kan. Jadi manfaatnya juga banyak. Coba aja kalau kita masih mengungkit-ungkit masa lalu, dan bakal kita merasakan itu. Nah, kita lanjut hambatan dan tantangan dalam kerjasama internasional. Masuk ke hambatan. Nah, apa saja sih yang menghambat ya? Ada perbedaan kepentingan nasional. Setiap negara pastinya kepentingannya juga kan berbeda-beda ya, yang kadang bertentangan satu sama lain. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan bersama, kompromi yang tidak adil, atau bahkan sabotase terhadap kerjasama yang sedang berjalan. Misalnya dalam isu perdagangan, beberapa negara menerapkan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negerinya, sehingga menghambat kerjasama yang seharusnya saling menguntungkan. Jadi kayak gitu. Ketika negosiasi di dalam sebuah kerjasama internasional itu tidak tercapai, itu bahkan ada negara yang sabotase, terus jadi main curang, main belakang seperti itu. Yang dimana jadinya itu sebuah negosiasi yang win-loss ya. Yang satu dimenangkan, yang satu jadi kalah. Terus selanjutnya ada ketimpangan kekuasaan antara negara besar dan kecil. Nah, ini ngaruh sekali ya. Jadi kayak negara besar juga pastinya itu menguasai segala aspek, mungkin dari pasar, terus dari bahkan ya hal-hal yang kecil juga pasti dikuasai sama negara-negara yang besar. Terus ada kebijakan ekonomi dan politik yang berbeda. Ada kebijakan proteksionisme yang tadi telah saya katakan juga di perbedaan kepentingan nasional. Terus ada pembatasan impor, tarif, dan sanksi internasional yang diterapkan oleh suatu negara. Nah, ini juga dapat menghambat arus perdagangan ya. Terus selain itu, kebijakan yang berbeda antar negara terkait regulasi dan birokrasi juga dapat memperlambat pelaksanaan program kerjasama internasional. Nah, ketika kita kerjasama internasional atau kita memiliki hubungan internasional, terus kembali lagi ke contoh yang tadi saya sebutkan, ketika saya mau ekspor, pastinya kan saya juga harus mempunyai modal yang besar. Karena yang saya ketahui bahwasanya kalau kita mau ekspor, kan kita pengirimannya juga nggak satu box, satu baskom, satu gelas seperti itu kan. Permintaan ekspor juga harus dipenuhi gitu kan. Ketika saya punya kenalan di Jepang contohnya, di sana teman saya meminta kopi pengiriman 1 kontainer. Nah, saya harus bayar kontainer, harus bayar pajak,
harus bayar invoice lain dan segala macam. Nah itu kendalanya juga banyak, jadi penghambat juga kan. Lanjut, terus perbedaan bahasa dan budaya. Nah ini juga jadi hambatan yang besar ya menurut saya, ketika dengan saya modal bahasa pas-pasan, ngomong bahasa Indonesia aja kadang belibet, apalagi ini sudah main bahasa luar gitu, bahasa asing ya kan. Saya punya temen, contoh jangan Jepang lagi lah, saya contoh misalkan temen di Amerika, terus saya mau ekspor sarung biar orang Amerika sarungan, saya dengan bahasa Inggrisnya little dikit kan nggak bisa gitu kan. Pasti jadi salah pahaman dalam komunikasi, negosiasi, serta dalam pelaksanaan kerjasamanya juga pasti terhambat banget. Nah itu 4 hambatan yang tadi saya sebutkan ya. Mungkin masih banyak banget hambatan di luar sana yang mungkin teman-teman juga tahu. Nah, kesimpulannya, kerjasama internasional merupakan suatu bentuk interaksi antar negara ataupun antar organisasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, keamanan, dan lingkungan. Kerjasama ini dapat berlangsung secara formal maupun informal, serta dapat melibatkan negara state aktor maupun organisasi atau pihak non-negara non-state aktor dalam pelaksanaannya. Kerjasama internasional senantiasa mengacu pada prinsip saling menguntungkan serta tunduk pada hukum dan norma internasional. Tujuan utama dari kerjasama ini sangat beragam. Di bidang ekonomi, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, memperluas pasar, dan menarik investasi asing. Terus di sisi politik dan keamanan, kerjasama ini membantu menjaga stabilitas global serta menjadi sarana penyelesaian konflik secara kolektif. Kerjasama juga memberikan kontribusi besar di bidang sosial, kemanusiaan, dan lingkungan seperti peningkatan kesejahteraan, penanggulangan bencana, hingga upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Jadi bahwasanya hubungan internasional, kerjasama internasional itu sangat menguntungkan bagi negara tersebut. Tidak usah jauh-jauh ke negara lain ya. Kita mengambil contoh, kita mempunyai hubungan baik dengan seseorang itu juga manfaatnya luar biasa. Itu bahkan sudah banyak yang menyebutkan ya, kita ada istilah habluminallah dan habluminannas ya. Ketika kita bisa menjaga hubungan baik kepada Allah, ketika kita juga bisa menjaga baik hubungan dengan manusia, insya Allah pasti hidupnya juga akan terasa lebih nikmat. Nikmatnya sampai pakai olah. Jadi seperti itu, ketika kita punya sebuah hubungan itu harus dijaga dengan baik, karena itu pasti dampaknya atau hasilnya kedepannya itu akan kita rasakan. Ya tabur tuai tanam ya, tabur tuai tanam panen. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah, mohon dibicarakan baik-baik, jangan langsung menghilang. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Langgeng. Semoga sukses selalu. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you.